Jadi kalau disebut Magog, bahasa Indonesianya, ini di sini Ma'juj. Kalau disebut Ma'juj, dalam Quran ada nggak istilah Ma'juj? Ada. Ya'juj, Ma'juj, itu ada. Jadi ada suku bangsa yang disebut Ma'juj. Itu yang harus dipahami, siapa itu Ma'juj. Kemudian ayat yang ketiga, keturunan Gomer, yang sebetulnya saudaranya Ma'juj, itu melahirkan nanti punya anak yang namanya Askenaz, Rifat, dan Togarma. Siapa itu Askenaz? Di sini disebutkan Banu Jomer Ashkenaz. Ashkenaz, yang dalam bahasa Ibrani nanti aslinya disebut Ashkenazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashkenazi itu sebetulnya bukan orang dari kalangan Bani Israel. Berarti bukan keturunan dari Sem ya? Bukan keturunan Shem. Tapi mereka ini adalah orang dari keluarga besar Yafet, dan sekaligus masih ada kaitan dengan orang yang disebut Ma'juj, Ashkenazi. Makanya orang yang disebut orang Ashkenazi. Yang memeluk agama Yahudi disebut sebagai Yahudi Ashkenazi. Itu kalau satu orang disebut Ashkenazi. Tapi kalau banyak, orangnya banyak disebut Ashkenazim. Nah, Yahudi Ashkenazim itu bukan bagian dari 12 suku Israel itu. Karena istilah Ashkenazi itu bukan dari keturunan Shem, tapi keturunan Yafet. Siapa yang berkata begitu? Alkitab sendiri mengatakan demikian. Jadi Alkitab mengatakan demikian. Nah, kalau begitu, siapa yang berkuasa di pemerintahan Israel sekarang? Orang-orang Yahudi Ashkenazi. Nah, orang-orang Yahudi Ashkenazi itu sebetulnya tidak disepakati kebijaksanaannya oleh orang-orang Yahudi Mizrahi. Tidak disepakati kebijaksanaannya oleh orang-orang Yahudi Sefardi. Kenapa? Ini pemerintahan yang sangat tidak memberikan tempat atau ruang bagi yang lain. Bukan hanya kepada yang non-Yahudi. Yang Yahudi sekalipun kalau bukan Ashkenazi dianggap kelas bawah. Atau sekarang yang lebih populer dinamakan Israel Zionis itu? Iya, betul. Itulah sebabnya kalau Pak Yahudi cermat mencermati media massa, itu kan ada orang Yahudi yang pakai pakaian hitam, kemudian di sini ada cambang yang panjang itu. Ini yang disebut orang-orang Yahudi ortodok, dan kebanyakan dari kalangan orang-orang Yahudi Mizrahi, orang-orang Yahudi Sefardi. Mereka ini tidak sepakat dengan kebijakan pemerintahan Israel yang sangat memberikan kasta-kasta kepada warganya, bahkan kepada orang-orang Yahudi itu sendiri. Dan mereka tahu ini dari orang-orang Yahudi Ashkenazi. Tahu nggak orang-orang Yahudi Ashkenazi dari mana? Dari Kaukasus. Kaukasus. Dan siapa yang berkata begitu? Guru saya sendiri. Siapa itu? Syekh Imran Hussein. Siapa yang nggak tahu Syekh Imran Hussein? Semua orang tahu. Jadi Syekh Imran Hussein itu sangat sangat terampil untuk menguraikan siapa itu orang-orang Ashkenazi, Yahudi Ashkenazi ini. Dan yang melakukan perampasan terhadap tanah Palestina itu adalah kebijakan Yahudi Ashkenazi. Dan yang mengubah makam dari Syekh Abbad menjadi makam makam Rabi Ashi adalah dari kalangan Yahudi Ashkenazi. Kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam. Ini menarik. Tadi dari penjelasan jenengan ini tadi, saya kok kembali lagi dapat dejavu gitu, Raf. Ini kok saya melihat metode yang similar juga di sini gitu. Metode similar yang bagaimana maksudnya? Ini kan kalau dari pihak pemerintah Israel ini kan istilah yang saya ambil mungkin mereka melakukan pengaskenasian gitu loh untuk makam Syekh Abbad ini kan. Iya. Di sini pun ada hal seperti itu. Apa itu maksudnya? Ya, makam di istilahnya kalau Israel diaskenasikan juga seperti itu. Kemudian juga masalah pengkotakan kasta itu juga ada di sini. Muncul seperti itu juga. Wallahu a'lam ya, saya nggak bisa jawab. Tapi yang jelas, kalau misalnya ada kemiripan, bisa jadi karena memang itu ada kesamaan historis.
perjalanan historis. Tapi namanya kemiripan itu kan bisa saja terjadi, bisa jadi kebetulan juga. Tapi yang fakta real yang tidak bisa dilupakan banyak orang, apa yang terjadi di Israel sana itu memang ada yang disebut apartheid. Apartheid itu ada yang kelas tinggi, kelas puncak. Kastaan dia, pengelompokan dari. Iya, yang selain itu semua kelas rendah. Dia Ndoronya, Askenazi Ndoronya, yang lain ini budaknya. Iya, saya tahu itu. Yang jelas begitulah. Ini fakta real yang tidak bisa ditolak, bahwa makam Syekh Abbad yang sebetulnya itu warisan bersama bagi orang-orang Muslim di Lebanon, yang kebetulan beliau itu wafat di kawasan tanah Palestina setelah melakukan rihlah dan pengajaran kepada orang-orang Palestina sebelum tahun 67. Setelah tahun 67, ketika bangsa Arab kalah perang, saat itulah terjadi pengaskenazian makam Syekh Abbad menjadi makam Rabi Ashy. Jadi makam Syekh Abbad hilang namanya, dihapus, nggak ada. Tapi yang muncul adalah Raf Ashy. Coba tadi, Pak Edi. Ini kan, ini masuk sudah kawasan Israel. Nah, ini pintu gerbangnya coba. Mana ada nama Syekh Abbad? Nggak ada. Nggak ada, betul. Lihat ini diselus. Raf Ashy. Raf Ashy. Resh Bet. Alef Shin Yod. Raf Ashy. Mana ada nama Abbad? Nggak ada. Nggak muncul. Dan uniknya metodenya tidak ilmiah loh, Raf, dia menentukan itu tadi. Ya karena mukasyafah. Iya, Karena apa? Ronsen Kalau bahasa kuburan tadi istilahnya kalau di sini ya. apa? Ronsen kuburan. Ronsen kuburan. Oh, istilah baru ya. Saya sebenarnya kurang paham juga itu. Metodenya pakai mata yang bisa keluar sinar X-ray atau bagaimana? Ya itu kan soal klaim. Iya. Klaim dari orang-orang Askenazi itu Askenazi. untuk menyatakan bahwa ini memang makam Rabi Ashy. Rabi Ashy lebih awal sebelum munculnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi ulama Muslimnya baru belakangan. Begitu kan argumentasi orang Askenazi. Atau kemungkinan tidak banyak peninggalan buku-buku yang mencatat kisahnya Syekh Abbad tadi mungkin ya. Sebetulnya ada, cuma kita kan tidak terlalu banyak mengetahui. Kalau menurut informasi dari tradisi Lebanon, Syekh Abbad itu memang dari tradisi orang Syiah. Nah, berarti yang punya datanya itu orang Syiah. Raf, maksud saya kira-kira hal-hal pengaskenazian dalam tanda kutip ini ya, seperti ini tuh menurut Raf Ali ini membawa dampak masif atau tidak sebetulnya? Oh, dampaknya masif. Sehingga yang ada di media massa, ini kan bagian dari informasi media massa. Iya, betul. Kenapa yang muncul di kubahnya ini kan ibaratnya sama dengan kubah kan? Ternyata yang muncul hanya Nabi Raf Ashy ya. Raf Ashy aja. Raf Ashy. Ini kabar Mar Raf Ashy. Kabar itu kubur. Mar Raf Ashy. Mar itu yang dipertuan atau yang dimuliakan. Iya, lucu itu. Raf Ashy. Makamnya terbelah jadi dua itu. Iya, ini makamnya terbelah jadi dua. Jadi rebutan itu mungkin rebutan, antara iya. orang Lebanon sama orang Israel. Cuma uniknya kalau di bagian wilayah yang dikuasai Israel, karena itu bagian wilayah Palestina kan, dikuasai Israel, dimunculkan nama Raf Ashy. Sedangkan yang di bagian yang separuhnya sana tidak diberi nama. Oh, yang di Jadi Lebanon nama tidak dikasih Syekh nama. Abbad hilang. Oh. Berarti Askenazi ini melakukan perampokan sejarah sebetulnya, Raf. Ya, kalau menurut versi orang-orang Yahudi Askenazi bukan perampokan sejarah, tapi itu merupakan penciptaan sejarah berdasarkan klaim dari tradisi Askenazi. Internal mereka. Supaya menciptakan tokoh di sini Menciptakan makamnya tokoh, iya. gitu mungkin ya. Supaya nanti nggak diklaim sebagai tokoh fiktif kan itu. Ya, memang kalau ada kuburannya kan bukan tokoh fiktif. Padahal ini kuburan orang lain gitu loh. Ya, menurut siapa dulu? Menurut orang Muslim kan. orang Muslim. Tapi menurut orang Yahudi bukan. Ini Rabi apa? Ashy. Rabi Ashy. Iya. Maksudnya menurut orang Yahudi Askenazi. Cuman ya lucu juga sih. Tapi memang Dasarnya. pembuktiannya memang susah ya, Ustaz. Ya memang susah karena apalagi ada kaitan dengan politik kan. Siapa yang bisa melawan atau Kekuasaan. bisa mencegah Merebut, bahwa ini adalah makam dari Raf Ashy? Siapa yang bisa mengubah itu? Nggak ada. Ini kan sudah dalam cagar budaya orang-orang Yahudi Askenazi. Udah masuk. Berarti tujuannya dia ke arah wilayah ini, Raf, mungkin. Bukan sekedar wilayah, tapi sejarah. Iya, jadi dia
mengaskenasikan sejarah Hmm. supaya dia bisa menguasai, eksis kan akhirnya. Ya begitulah. Oh, Jadi sebetulnya Israel itu bukan hanya tidak mendapatkan simpati di kalangan yang Muslim, tapi yang Yahudi sendiri, Yahudi yang asli maksudnya, Yahudi asli tanah Palestina itu tidak merekomendasi apa yang dilakukan oleh pemerintahan betul di saya lihat situ. juga banyak yang Kemarin melawan. ada demo itu, bahkan orang-orang Yahudi yang rambutnya pakai kincir itu kan dipukuli sama Zion di situ, Ya, tentara-tentara. iya, betul. Jadi sebetulnya di sana itu bukan dipahami semua orang Yahudi itu buruk, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Itu terlalu menyederhanakan masalah. Jadi antara Yahudi dengan Yahudi itu ada clash. Kenapa? Yang berkuasa ini Yahudi Ashkenazi. Bahkan menuntut perdana menterinya mundur ya Iya, sekarang ini. betul. Itu. Jadi kalau begitu, kita kan sekarang di Indonesia ini informasinya kadang-kadang masih Berat buram. sebelah. Potong-potong. Seakan-akan ini Iya. konflik agama murni, padahal bukan. Itu bukan konflik agama murni, itu konflik politik yang dibungkus dengan jubah agama. Ada peran agama itu iya betul, tetapi itu bukan masif, tapi yang sangat urgent itu konflik politik. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi sendiri tidak sepakat dengan kebijaksanaan pemerintahan Israel itu sendiri. Pemerintahan yang dibawa kekuasaan orang-orang Ashkenazi, yang sebetulnya bukan dari kalangan Bani Israel Bukan sendiri. dari kampung Israel. Tapi ada anggapan ini, karena yang bertahan di Israel waktu itu kan dari kaumnya Yehuda dan Binyamin. Mereka mengatakan Ashkenazi itu mungkin ke-10 suku yang hilang itu kembali. Bukan seperti itu ya mungkin ya? Ya sebetulnya tidak demikian maksudnya. 10 suku yang hilang itu kan mesti ada nasabnya kan. Ini keturunan siapa. Kalau disebut Ashkenazi jelas Keturunan istilah lain, ya. Ashkenazi itu kan dari keturunan Yafet. Ya. Bahkan sebagai keponakan atau anak dari saudaranya Sepupu ya, Ma'juj atau Magog tadi. Iya, aku. Iya. Tapi bisa aja kan dia dapat kasyaf lagi kan, dapat mimpi lagi. Saya tidak tahu karena itu persoalan spiritual. Dan yang persoalan spiritual kan bukan hanya Islam, Iya banyak. ya kan? Yahudi juga. Ya itu kalau di Islam kan namanya wali-wali gitu ya. Wali ini mengatakan demikian, mendapatkan kasyaf gitu ya. Siap, betul. Kalau saya sih bukan wali. Kalau saya mungkin lebih tepatnya, dan kita semua ini bukan wali ya, tapi wali murid. Wali murid. Atau paling banter kita ini wali santri. Wali santri betul. Raf. Tapi kita loh ini ya, bukan kita menuduh wali-wali Songo, bukan. Nah, kita ini wali murid, wali songo. Kita ini wali santri, bukan wali songo kita ini, bukan. Atau mungkin belum makomnya sampean gitu. Bisa jadi. Jadi fenomena seperti ini itu sudah diketahui, sudah go internasional. Makanya di sini dipasang plakat kan? Ini plakat loh. Iya. Plakatnya apa? Maraf Ashi. Cuman menarik Raf, kalau di Indonesia dia nggak mungkin sebut, kalau Arabnya kan kubur gitu ya. Heeh. Kalau di Indonesia bukan sebut kubur, Apa itu? makom. Oh, makom. Makom beda Makom. lagi. Tapi itu istilahnya nggak tepat sebetulnya. Lebih tepat seperti ini. Makom. Kubur kan kubur. Heeh, Kalau betul. makom kan seperti Makom kan tempat berdiri, makom. Itu nggak mesti kuburan soalnya. Seperti lesan kalau di sini. Oh iya, seperti di depan Ka'bah itu kan ada makom Nah, Ibrahim. makom Nabi Ibrahim kan jejak telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi bukan kuburannya Nabi Ibrahim di sini. Tapi makom Ibrahim itu kan bukan kuburan Nabi Ibrahim. Bukan. Dan tidak ada seorang pun yang berani itu menyulap jadi nggak kuburan. boleh. Kalau di Indonesia, napak tilas itu dibuat ada. jadi kuburan. Ada nih yang kapan hari beberapa kuburan dibongkar itu ya. Oh begitu ya? Ada berita seperti itu ya. Iya, iya, iya. Saya nggak tahu kenapa ada sesuatu yang Ya, mirip-mirip ya, kemiripan. mungkin karena punya sejarah yang Iya, kebetulan saja. Iya, Cuman kebetulan. saya jujur pengen belajar itu, Raf, metode Ronson itu. Bisa dipelajari secara akademis gitu. Nah, ini kalau orang Indonesia mengatakan ini metode Ronson, tapi mereka nggak mengatakan metode Ronson. Itu dari kasyaf, dari seorang kabalis. Kabalis itu praktisi kabalah. Ya dia tahu ini kuburan ini. Nggak perlu pakai bukti arkeologi. Kalau dia sudah mengatakan demikian langsung percaya. Karena mungkin bisa berdialog dengan roh-roh itu mungkin. Ya karena kalau sudah masuk dalam tradisi kabalah Kabalah seperti itu itu memang. nggak ada seorang pun yang bisa membantah itu. Ya, itu juga kan yang munculnya ini kan, Raf, kayak apa namanya? Genom-genom itu kan dia ngambil dari elemen tanah, bisa jadi Iya. prajurit itu kan dia. Tapi yang jelas pada konflik Palestina ini
memang tadi disebutkan Ustadz tidak ada kepentingan agama, Betul. tetapi karena korbannya ini adalah orang-orang Muslim, Sebagian besar orang-orang Muslim. sebagian besar akhirnya akhirnya sesama Muslim lah kita Iya. mendukung secara kemanusiaan ya. Kemanusiaan. Kita mendukung bahwa dalam perang itu, Raf, dalam pemahaman perang dimanapun, yang jadi korban itu bukan pihak yang berperang, tapi orang sipil. Orang sipil sini, wanita tidak berdosa, Anak-anak. tidak bersalah, mereka lah yang jadi korban. Iya. Karena peluru, rudal, bom ini tidak punya mata. Makanya kan saya ini Jadi sasaran tembaknya ya orang-orang lemah Iya, seperti orang-orang ini. lemah. Iya. Cuma masalahnya begini, ini apakah selesai atau tidak selesai ya konflik Israel Palestina? Kalau dari sisi terawangan saya, ini terawangan ini sudah mulai belajar ilmu terawangan ini. bukan maksudnya masuk ke sufi, bukan. Kalau kita lihat dari Menerka-nerka lah, gitu. perjalanan historisnya ya, apa bisa negara Israel itu dibubarkan? Sangat sulit. sulit karena Karena didukung apa? Karena didukung oleh negara-negara besar. Ya. NATO terutama. Nah, yang punya hak veto. Negara-negara besar yang punya hak veto nggak mungkin akan melepaskan Israel sendirian. Nggak mungkin. Tidak. Kalau Israel tidak bisa dibubarkan, ya klaim seperti Pembagian, makam ya. Rabi Ashi ini ya tetap menjadi milik Israel. Atau mungkin wilayah akhirnya dibagi lah gitu ya. Ada pembagian yang jelas gitu kalau ya. Sepertinya nggak bisa Nggak bisa, Pak dibagi Edi. karena ini Oh. kalau sudah menjadi milik susah untuk dilepas, Pak Edi. Susah. Kalau bisa ada pembagian sudah damai sebetulnya. Ini kan masalahnya itu tadi. Pemerintah Yahudi Askenazi dalam negara Israel ini ingin seluruhnya itu tadi. Mereka klaim sebagai wilayah mereka kan. Kalau mereka mau berbagi tidak bakal bisa. Apalagi sekarang kalau kita ketik di Google itu peta Palestina sudah tidak muncul itu. Nah, Tidak jangankan klik peta Palestina nggak muncul, Iya. klik makamnya Syekh Abbad nggak muncul. Oh, dihilangkan di website itu. Iya, yang muncul makamnya Rabi Ashi. Rabi Ashi yang keluar. Jadi sebetulnya ini bukan sekedar persoalan fisik, tapi yang dunia maya juga ikut menunjang data-data itu. Kita kesulitan untuk mencari data selengkap-lengkapnya, kecuali kalau kita baca seperti ini, buku-buku yang diterbitkan oleh kalangan Yahudi sendiri. Ini nama-nama rabi lengkap itu mulai dari tahun berapa, abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat, kelima, semua di sini ada. Memang iya, Raf, kalau ingin memusnahkan suatu bangsa itu yang dirusak sejarahnya dulu. Ya, mungkin Itu yang diputus sejarahnya. dulu. Jadi memang teknik ini memang sudah teknik valid sebetulnya. Jadi mungkin maksudnya pemerintah Askenazi ini kan untuk menghapus sejarah Palestina. Sejarah Palestina, termasuk orang-orang penting dari diaskenazikan tradisi sama Palestina mereka. diaskenazikan. Orang awam mungkin menganggap itu hal sepele, enggak akan itu tapi Nggak penting nggak gitu. penting gitu loh. Tapi faktanya masif rusaknya itu. Tapi bagi orang Palestina penting itu. Karena apa? Nama Syekh Abbad nggak muncul lagi. Ya, alhamdulillah berarti banyak orang di Palestina yang paham gitu loh. Sayangnya di sini tidak gitu loh. Tapi yang jadi masalah ini yang kasihan yang dikubur di dalam, karena dulu beliau ini adalah seorang syekh dari Muslim, tiba-tiba separuhnya Ini menarik. jadi Yahudi. Separuh Yahudi. Gimana ya Pak Ali? Ya, gimana ya? Kita nggak bisa bayangkan orang yang sudah meninggal. Kita juga nggak bisa komunikasi dengan beliau. Iya, cuma- Seandainya dia tahu kuburnya dibelah jadi dua, apakah dirinya ikut terbelah jadi dua? Kita juga nggak tahu. Ya itu yang sini Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, yang sini Ila biruhi Syekh Abad Al-Fatihah. Wah, ini susah ini. Tapi yang paling tidak amalan seseorang itu tidak bisa diputus meskipun Ya. makamnya dibelah. Ya, Iya. Bukan hanya dibelah, diberikan kawat berduri. Ya ini belum dibahas dalamnya, ini yang dibelah hanya perbatasan apa dalam-dalamnya ini. Ya nggak tahu. Ya yang jelas ya perbatasan dari wilayah aja. Masa tulangnya dipisah jadi dua gini. Ekstrim. Ya, itu mudah-mudahan menjadi informasi bagi semua netizen bahwa apa yang dilakukan di sana, di Palestina itu seperti ini. Bukan hanya wilayahnya yang diambil alih, tapi tempat jejak makam Yang orang bersejarah. yang dimuliakan juga diambil alih, dinamakan menjadi Raf Ashi. Mau ada pendapat silakan. Ya, kalau saya pribadi sih sejalan dengan concernnya
Prof. Ali bahwa untuk merusak suatu negara atau bangsa itu dia dirusak sejarahnya dahulu, dan itu merupakan langkah paling efektif karena orang-orang awam pasti akan menyepelekan hal seperti itu, alah gitu aja. Berbeda kalau kita mungkin langsung nyerang atau apa kan, mereka langsung aware ya Raf ya. Tapi kalau sejarahnya dirusak dulu, identitas bangsanya dihilangkan dulu, nanti mereka akan lupa anak turunnya lupa. Tahu jati diri mereka. Ya kalau kita hidup semasa dengan pelaku sejarah misalnya, Nah, tapi kalau anak cucu itu kita kan kebawaan tidak tahu, tidak tidak tahu. Apalagi dokumennya juga dimusnahkan. Tadi Iya. di internet juga dihapus. Iya, di internet nggak ada, kita cari Syekh Abbad nggak ketemu. Pengaskenasian seperti itu memang konsepnya. Apalagi mereka yang menguasai internet. Betul. Mereka bisa berkuasa menghapus apa saja itu. Mungkin ngapus peta Palestina pun bagi mereka tinggal klik aja hilangin namanya itu. Makanya untuk pesan saya sih untuk generasi selanjutnya ini Pak Edi ya, Pak Ali, jangan lupakan sejarah. Seperti pesan Bung Karno kan, Jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik. Jas merah. itu Baik. identitas diri kita itu. Baik saudara-saudaraku sekalian, jadi menarik ya. Kita sudah dikasih gambaran di sini bahwa sebetulnya keserakahan dari bangsa Israel. Bangsa Israel yang berkuasa saat ini itu bukan asli dari suku 12 suku Israel ya, tetapi dari suku Askenazi. Askenazi ini di luar 12 suku Israel. Kenapa kenapa saya berkata itu? Karena di dalam tayangan-tayangan di YouTube kita bisa saksikan ada perselisihan juga di internal di kalangan Israel sendiri. Bahkan Perdana Menteri Netanyahu sekarang juga dipaksa untuk mundur. Bahkan beberapa video di sana kita bisa melihat ada aksi demo yang dilakukan oleh orang-orang dari Yahudi Ortodok. Cirinya apa? Cirinya ada kuncir rambut. Dan itu mereka masih mengaku bahwa mereka berasal dari 12 suku Israel. Dan mereka bertentangan dengan orang Israel yang berkuasa saat ini. Yang sering dikatakan bahwa mereka adalah dari kelompok para Zionis ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa orang Israel tidak semuanya jelek, tetapi tidak semuanya baik. Itu memang kenyataannya ya. Jadi dari sini kita bisa melihat dengan jernih permasalahan di sini. Tadi sudah dijelaskan ini bukan permasalahan agama, tetapi dibawa ke agama. Tetapi yang jelas di sana korbannya adalah orang-orang Muslim. Kita wajib berempati sesama Muslim. Dan kalau ada sumbangan dan sebagainya, wajib kita membantu ya, karena mereka diblokade. Jadi semua perbatasan itu diblokade Israel, bahkan air minum, makanan semua dihancurkan. Itu sangat luar biasa ya, kejahatan perang yang sangat luar biasa. Dia memaksa orang-orang sipil ini supaya tidak bisa makan, tidak bisa minum, mati kelaparan. Itu sangat-sangat kejam ya. Baiklah, saya ingatkan sekali lagi bahwa kita punya program pembangunan masjid di Wonosalam yang teksnya berjalan ya. Silakan Anda salurkan, donasikan uang Anda untuk program kami, yaitu membangun pondok pesantren sekaligus masjid di Desa Wonosalam, Jombang, di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 11188899971. Dan semua sumbangan Anda akan kami pergunakan sepenuhnya untuk pembangunan masjid di sana. Jadi tolong, jika saudara ingin berderma, berdonasi, silakan kirim di tagline bawah ini. Mungkin ada closing, silakan Wali. Ya, paling tidak ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, pemerintahan Israel yang sekarang yang berkuasa itu adalah dari kalangan Yahudi Askenazi. Istilah atau sebutan Askenazi bukan bagian dari kalangan Bnei Israel. Kalau disebut sebagai Bnei Israel, mereka adalah kaum Yahudi Temoni, kaum Yahudi Falasha, kaum Yahudi Mizrahi. Tapi kalau disebut Askenazi, itu adalah keturunan dari Yafet, bukan keturunan dari Shem. Itu catatan yang harus dipahami. Kedua, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Israel ketika melawan bangsa-bangsa Arab tahun 67, perang 6 hari itu adalah titik puncak bagaimana kekuasaan Israel meliputi kawasan yang luas, itu sudah mendapatkan akses. Sehingga apapun yang ada kaitannya dengan Palestina diubah dan diganti. Salah satunya adalah makam Syekh Abbad, seorang ulama Muslim yang sangat dikenal, tiba-tiba raib dari
Sejarah. data sejarah diganti namanya dengan nama Raf Ashi sampai hari ini. Artinya orang-orang Palestina sekarang tidak bisa menemukan makam Syekh Abbad lagi. Bahkan di internet juga dihapus. Di internet datanya sudah dihapus dan yang tertulis justru nama makam Rabi Ashi. Ini bahasa Ibrani-nya kelihatan. Saya kira dua hal itu menjadi catatan untuk melihat sejarah bangsa-bangsa lain seperti apa, kita bisa lihat fakta seperti ini. Mungkin Mas Dedi ada tambahan? Kalau saya pribadi ya benar seperti yang diucapkan oleh Prof. Ali bahwa sejarah itu sangat penting bagi suatu bangsa. Itu identitas diri setiap bangsa. Ketika sejarah ini mulai hilang, dihapus pelan-pelan, maka kita akan kehilangan jati diri kita sebagai suatu bangsa itu. Makanya pesan saya tetap untuk para sahabat-sahabat yang segenerasi atau generasi selanjutnya, mari kita jaga sama-sama sejarah bangsa kita ini. Karena melihat dari sejarah bangsa lain yang bagaimana mereka terbuai, melupa menjaga sejarahnya, sehingga dihapus pelan-pelan, lama-lama mereka kehilangan jati diri. Seperti itu. Baiklah, terima kasih Ustadz Ali, terima kasih Mas Dedi. Sama-sama. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan tunggu kajian kita malam Jumat yang akan datang. Dan selalu ya, kita akan membahas hal-hal yang lagi viral, lagi banyak diperbincangkan di masyarakat. Jadi intinya kita tidak hanya berbicara soal kristologi saja, bisa kemana-mana, asalkan itu masih dalam tahapan masih dalam kajian ya, kajian ilmiah istilahnya. Demikian, semoga ada manfaatnya dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.